Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi. Haleluya. Seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami kembali ada di hadapan Bapa, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami merindukan lawatan-Mu ya Tuhan, atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Taruh perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
jika kita berdoa dan berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, itu artinya ada konsekuensi yang harus kita taati. Sekali lagi, ada konsekuensi yang harus kita taati. Sebab jika kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa dan kita tahu bahwa Allah itu kudus, maka konsekuensinya adalah segenap hidup kita juga harus kudus, harus suci, harus benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan ini tidak bisa ditawar, ini tidak bisa dikurangi. Ini standar hidup yang harus kita miliki jika kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Kalau kita berdoa dan berkata, dikuduskanlah namamu, artinya nama Tuhan itu harus kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Mulai dari gerak pikiran kita, sikap, perkataan, tindakan, perbuatan-perbuatan kita, semuanya itu harus kudus, tak bercacat di hadapan Allah. Dan ini adalah konsekuensi hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau kita mengaku diri bahwa kita ini adalah anak Allah. Saudara, dengan demikian, sekarang kita bisa mengerti kalau kita tidak memiliki cara hidup yang demikian, ya, artinya kalau kita tidak memiliki hidup yang benar-benar kudus, hidup yang benar-benar suci, hidup yang benar-benar benar di hadapan Allah, maka kehidupan kita bukan saja melukai hati Allah Bapa di sorga, bukan saja mengecewakan hati Allah Bapa di sorga, tetapi lebih daripada itu, kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Nah, ironisnya saudaraku, tidak banyak orang Kristen, tidak banyak orang percaya yang mau serius memperkarakan akan hal ini. Mungkin juga termasuk diri kita, pribadi lepas pribadi. Kita tidak serius memperkarakan akan hal ini. Tetapi di dalam setiap gerak kehidupan kita, kalau kita sedang berbicara dengan orang lain, apalagi berbicara tentang firman Tuhan, kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Namun kenyataannya di dalam praktek kehidupan, standar kehidupan kita adalah standar kehidupan anak-anak dunia. Artinya kita tidak sungguh-sungguh menjaga kesucian hidup kita. Ya, kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, sekali lagi saya katakan, kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, berarti kita menuduh Allah kompromi dengan dosa. Kenapa demikian? Karena kalau kita masih memiliki cara hidup sama seperti anak-anak dunia, sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, di mana kita masih tetap hidup berbuat salah, berbuat dosa, dan kita menganggap hal itu biasa, saudara, itu artinya kita hendak berkata kepada orang-orang dunia, Allah kompromi dengan dosa. Padahal Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Saya ulang sekali lagi, Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Mari sadar ini. Ingat, ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, Allah mengusir mereka. Karena Allah yang kudus tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus, termasuk dengan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Jadi mari kita sadar, kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, ya kita harus kudus. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita di dalam firman Tuhan yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya Allah tidak bisa menyatu dengan orang-orang yang tidak kudus. Lalu kalau kita tidak mau memeriksa hidup kita dan berubah, menjaga hidup tetap ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan, kita menjadi orang yang berdusta. Artinya kita mengaku diri sebagai anak Allah, tetapi kita tetap berbuat dosa. Kita berdusta di hadapan Allah, saudaraku. Dan harus diingat, seorang pendusta tidak bisa mengakui Allah sebagai Bapanya. Sebab firman Tuhan katakan, bapa dari pendusta itu adalah iblis. Jadi kalau kita tidak mau berubah, tidak mau menjaga kesucian kekudusan hidup kita,
Kita tidak layak menjadi anak-anak Allah dan tidak pantas memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Karena Allah itu kudus, anak-anaknya juga harus kudus. Pertanyaannya sekarang, kenapa kehidupan kita belum seperti yang dikehendaki oleh Allah? Jawabannya sederhana, karena selama ini hidup kita sudah terlanjur dicemari oleh cara hidup dunia. Pada akhirnya yang terlihat dalam kehidupan kita adalah kehidupan anak-anak dunia. Kita serupa dengan dunia. Saudaraku, mari kita sadar akan hal ini. Karena yang Allah inginkan adalah kehidupan anak-anaknya berbeda dengan dunia ini. Perhatikan itu. Nah, untuk berubah, memiliki standar hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, maka kita sudah tidak boleh lagi hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan atau hidup sesuai dengan standar hidup yang kita mau. Kita harus memiliki standar hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Standar hidup yang berbeda dengan dunia ini. Standar hidup yang berbeda dengan dunia itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu tepat sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, atau sesuai dengan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan demikian kita bisa mengerti standar hidup anak-anak Allah itu adalah hidup yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Standar hidup yang sama seperti Yesus itu berarti wilayah hidup kita juga berbeda dengan wilayah hidup anak-anak dunia. Wilayah hidup kita sudah bukan lagi dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi wilayah hidup kita itu adalah Tuhan dan kerajaannya. Inilah yang firman Tuhan maksudkan, seperti yang ditulis di dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi cara hidup kita, model hidup kita, gaya hidup kita sudah harus mencerminkan kehidupan anak-anak Allah di dalam kerajaan sorga. Itulah model hidup, cara hidup, gaya hidup yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus selama hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama dengan manusia. Model hidupnya itu hanya satu, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan, seperti yang ditulis di dalam Yohanes 4 ayat 34. Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara perhatikan itu. Kenapa sampai saat ini kita belum memiliki hidup seperti yang Tuhan Yesus katakan? Karena hidup kita sudah terlanjur dicemari oleh kehidupan dunia. Hidup berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia secara duniawi. Sehingga pada akhirnya kita sudah tidak lagi menyadari bahwa masih ada pertanggungan jawab di balik kematian. Kita hidup sesuka hati kita. Padahal seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 32, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara perhatikan itu. Ini harus menjadi peringatan bagi kita. Masih ada kebangkitan orang mati. Artinya semua orang yang mati akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupan mereka selama hidup di dunia ini. Dan seharusnya kita semua sudah tahu, pada akhirnya kita harus menghadap pengadilan Allah, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi mari periksa hidup kita. Yang kita lakukan selama ini, sesuatu yang dipandang baik di hadapan Allah, benar di hadapan Allah, suci di hadapan Allah, kudus di hadapan Allah, atau
yang kita lakukan itu dipandang sebagai kejahatan di hadapan Allah. Dan kalau yang kita lakukan saat ini dipandang merupakan kejahatan di hadapan Allah, dapat dipastikan Allah tidak akan pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya ketika nanti kita berada di kekekalan. Saudaraku, jadi jangan bangga mengaku diri sebagai anak-anak Allah, tetapi di dalam praktik kehidupan kita tidak pernah hidup serupa dengan Kristus. Sebaliknya, kita hidup serupa dengan dunia ini. Dan itulah yang akan mendatangkan bahaya bagi kehidupan kita di kekekalan nanti. Mari kita sadar, mari kita berubah sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kami mau terus berjuang untuk hidup sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau terus berjuang untuk menjaga kesucian dan kekudusan dan kebenaran hidup kami, supaya apa yang kami lakukan terus ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Dan ketika kami menutup mata, Engkau mengenal kami ya Bapa sebagai anak-anak-Mu. Kami diterima di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Lalu saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.